Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di Kaca Merpati. Untuk video kali ini ya, Kaca Merpati kita berusukan tepatnya di tim HR1 ya, dengan ownernya siapa ini kok? Dokter Sugiarto. Dokter, gimana kabarnya kok? Baik. Sehat ya kok? Amin. Alhamdulillah. Ini nyong kelakon dia pengen ternakannya darah-darah HR1 ya. Kok saya mau nanya ini. Jadi berawal dari apa sih Pak dokter ya? Ini ternyata Pak dokter, untuk dokter hewan. Jadi pengen tahu awal mula beternak itu dari bibit awal itu apa itu dok? Ya, kita sih memang timnya pertama kan kita HR1. HR1 itu sebenarnya awalnya itu di Bandung, yang punya itu Koheri Surabaya. Nah, Koheri awal main mejaan itu di Bandung. Nah, itu dia mulai kelihatan ternaknya bagus-bagus, stabil-stabil itu dari burung yang namanya walet. Nah, walet itu dijodohkan dengan betina anak Jupiter warna kritis, akhirnya ngeluarin burung-burung yang stabil-stabil seperti diantaranya Black Juice, Laskar Walet, terus angin hitam yang di tempat saya, ada wedus, ada bonek. Nah, waktu itu Koheri sempat titipkan angin hitam di tempat saya dari tahun 2013 atau 2014an itu ya. Nah, itu dari angin hitam itu yang saya kembangkan sampai sekarang dari terah walet Jupiternya. Di samping juga ada ikan-ikan anak wedus sama anak bonek juga itu yang kita crossing sampai akhirnya seperti sekarang ini. Jadi dari proses line breed, inbreed, gitu. Nah, walet Jupiter itu warnanya apa sih dok? Kelirnya itu? Kalau waletnya silver, bulunya silver ya. Itu terakhir sekarang kayaknya ada di tim Buana Bandung. Oke. Jadi walet Jupiter itu ternyata warnanya silver ya? Waletnya silver, Jupiternya itu ibunya itu anak Jupiter. Jadi anak-anak walet itu dari ibu anak Jupiter bebasan. Ya. Oke. Nah terus ini kan Pak dokter ya, udah istilahnya fokus atau spesialisasinya di ternak ya dok, udah ya? Ya, saya sebagian besar memang pakai burungnya materi dari ternak sendiri. Jarang banget beli. Nah, untuk kita pengen tahu sih apa kelebihan dan kekurangan burung dari line breed, inbreed itu gimana dok? Jadi inbreed itu min plusnya itu di mana sama line breed itu dok? Ya, jadi sebenarnya setiap orang yang memiliki merpati biasanya kan pasti misalkan seseorang punya burung yang menurut dia bagus. Ataupun ada hokinya bisa juara. Nah itu biasanya pasti mereka kepengen ternak ya. Nah suka dukanya itu kita yang paling susah itu di pilihan pertamanya mas. Jadi pilihan pertama crossbreednya namanya. Jadi kita kan biasanya kita mau beli merpati betina dari tempat lain di peternak yang sudah top apa biasanya harganya juga mungkin mahal belum tentu dijual ya. Iya betul. Nah itu pilihan betina itu yang langkah awal untuk kita nanti ke arah line breed dan inbreednya. Makanya pada waktu walet dijodohkan dengan beberapa betina, itu crossbreed pertama yang bisa berhasil dan cukup rata itu dengan anak Jupiter itu. Nah, jadi begitu dapat dengan anak Jupiter, itu mengeluarkan jantan seperti Black Juice, Laskar Walet, warna hitam semua, terus angin hitam yang di saya juga warna hitam, wedus yang warna kelabu, bonek warna kelabu, itu ternyata hasil anakan jantannya itu rata. Jadi dia punya karakter yang jalurnya bagus, mental juaranya ada, gitu ya. Terus lossnya saat itu masih termasuk nonjol ya. Nah, berangkat dari situ berarti kalau jantannya sudah rata, kemungkinan betina-betina saudaranya pun akan memiliki kualitas yang cukup rata. Jadi intinya pertamanya di crossbreed awal itu yang kita menentukan bahwa kita mau ternak ini mulai breed dari sini atau tidak, itu kita harus tentukan dulu crossbreed itu
menghasilkan anakan yang sesuai kita inginkan atau belum. Jadi Oke. awalnya Iya, jadi intinya yang pertama itu modal awal crossbreed dulu ya dok ya. iya. Crossbreed nanti terus di line breed gitu. Iya, jadi tidak bisa misalkan crossbreed itu kita misalkan contoh kata kebanyakan sekarang kan Iya. peternak-peternak yang awal kepengen Kepengen sukses, sukses, ya. misalkan beli jantan dari mana nggak tahu karakternya siapa, hanya darahnya bagus, Silang langsung beli betina dari mana yang darahnya menurut dia bagus dan harganya mahal, langsung disilangkan. Dia pikir dengan percampuran crossbreed seperti ini pasti langsung bagus dengan bagus pasti langsung jadi, belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi, bisa belum tentu jadi, karena kita nggak mesti hasil yang kita kelapkan ini crossbreed ini pasti betul gitu loh. Oke, jadi intinya angor gampang sih wong pada tuku darah ya dok ya. Angor gampang ternak we. Jadi susah dan gampangnya peternak itu apa dok? Di apanya? Susahnya di apanya dan gampangnya itu di apa sih dok kalau peternak merpati itu? Ya, sebenarnya sih kalau kita cari hanya kuantitas, jumlah itu sangat gampang. Ya, untuk kualitasnya yang susah. Jadi makanya ya, perlu kita misalkan kita ambil crossbreed dari betina manapun ya paling enggak dicobalah hasil anakannya itu. Oh bagus satu, terus ternak besar-besaran, yang lainnya tidak dilatih juga kita nggak tahu apakah rata atau tidak. Jadi yang penting rata dulu mas, rata dulu, rata apa? Rata tinggi, rata kenceng, rata bisa main tali atau apa ya? Karena kita mainnya kan di kolong meja. Jadi dilihat dulu karakternya seperti apa ya bapaknya ya. Iya, karakternya seperti apa gitu. Apa dia manuver aman tali atau apa nanti disilang sama dok ya. Iya, jadi jangan sampai kita nyampur kelewat berbeda. Contohnya begini, ada orang yang wah saya punya burung manuver tinggi, pukul segala bagus, main tali. Wah, main aku bisa main 3/4, langsung beliin betina jablay atau betina balap langsung dikeroskan. Itu mungkin kalau kopi dicampur sama susu jadi kopi susu enak lah. Nah nek kakek kopi malah dari kopi tok ya dok ya. Iya, jadinya kayak gitu. Jadi intinya ya ternak darah gue ora gampang dan ora angel ya dok. Ya. Jadi nek wis ketemu gene ya enak ya dok. Ya. Kalau belum ketemu ya susah. Jadi angger pung ternak darah kabeh sukses lah ngomong tuku darah gue berarti ya dok. Nah setelah jadi kita nggak bisa misalkan oh saya udah pasti ternaknya paling bagus. Jadi kita mesti bercermin juga di orang lain juga mungkin. Makanya saya kalau seandainya saya mau ngelamar betina atau pesanan dengan betina mana itu saya pasti lihat betina itu karakter saudara-saudara jantannya seperti apa gitu. Ya, apakah bisa cross dengan darah kita atau tidak. Dan proses line breed dan inbreed berikutnya itu tergantung dari crossbreed pertama tadi. Yang awal mau bikin crossbreed pertama ya. Line breed dan inbreed memang amat sangat menguntungkan buat peternaknya kalau crossbreed pertamanya sudah berhasil dulu mas. Awalnya berhasil nanti di line breed sama crossbreednya enak ya. Jadi maksudnya kita akan memurnikan gen yang bagus yang kita mau itu, dan seandainya misalkan amit-amit jantan yang menurut kita bagus dan betina tadi yang sudah cocok itu suatu ketika kan namanya umur bisa tidak produksi lagi, cedera atau sampai mati dengan proses line breed dan inbreed seperti ini, kita masih bisa melestarikan darah-darahnya yang itu. Nah dok, kalau min plusnya burung inbreed itu di apanya dok? Inbreed apakah dia mau dicatat fisik atau kan informasi yang saya tangkap saya itu burung inbreed nanti ada minusnya itu dok. Betul. Gimana, jadi dok? Inbreed itu kita harus inbreednya nggak boleh terus-terusan yang terlalu dekat. Biasanya kalau inbreed yang terlalu dekat, contohnya begini, ini kan A dan B sudah dikawinkan, nah itu hasilnya bagus, nah keluar betina, betinanya misalnya dikawinkan lagi dengan bapaknya. Nah, berarti kan keluar cucu. Nah, cucunya ini karena ini inbreed, cucunya ini belum tentu bisa dipakai buat player. Tapi buat crossing ternak kemungkinan besar bisa bagus karena sudah lebih dekat inbreednya. Nah, berbeda dengan yang sebut proses line breed. Line breed itu misalkan bapak ketemu betina tadi crossbreed, nah itu keluar anak jantan dan betina. Nah, betina ini dikawinkan dengan
papahnya tadi keluar cucu. Cucu. Nah, cucunya dikawinkan dengan pamannya. Mungkin line breed ini Bisa bisa keluar. keluarkan yang di atasnya Iya, ya. kayak gitu. Jadi cuman ya kelemahannya kalau kita line breed terlalu dekat, yang pasti mungkin terjadi namanya kelemahan genetik, bisa kematian gampang sakit, burungnya. mungkin juga ukurannya makin kecil. Merpatinya dok ya. Ya, terus juga mungkin faktor jeleknya akan numpuk juga. Jadi banyak minusnya dibanding plusnya ya dok ya. Ya, Banyak minus mungkin burung sakit, terus fisik merpati kurang bagus ya. bisa juga, tapi nggak bisa dibilang pasti kalau ini pasti 50% akan atau sekian persen lebih tinggi. Itu tergantung kita inbreednya sampai sedekat apa. Ya, tinggal kita sudah terlalu dekat, ini sudah size-nya mengecil, kita harus tahu, ataupun karakter. Makanya kita hasil line breed dan inbreed pun kita tetap latih. Kita tetap latih, jadi betul nggak yang kita capai itu sesuai harapan gitu. Betul. Jadi selama kita ternak harus kita latih dulu ya merpatinya, anakannya hasilnya seperti apa ya dok ya. Tidak bisa misalkan ya, biasanya sih kalau fenotip bentuk sudah bagus, kemungkinan harapannya akan dilatih, kemungkinan menghasilkan bagus, kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan misalkan fenotipnya kok sudah tidak mendukung untuk ini burung caranya pasti jadi kencang, ya kemungkinan ya dia mentok aja gitu loh. Jadi kita tetap seleksi di bentuk, setelah seleksi bentuk juga seleksi di kenyataannya kita terbang. Nah, untuk itu ya dok, saya mau nanya lagi nih, seberapa besar sih pengaruh merpati terah gitu dok? Merpati terah menurut dokter itu untuk menjadi player loh. Jadi mungkin burung yang terah bisa juara kah, atau yang juara hanya merpati terah itu dok? Jadi kebanyakan sekarang kan terah itu sudah menyebar lah ya, meluas ya. Jadi tidak bisa orang mengatakan bahwa terah ini pasti lebih bagus dari terah yang satunya, karena semua terah itu mempunyai kelebihan. Jadi kita nggak bisa menutupi misalkan terah A bagus sekali, terus terah B juga punya keistimewaan apa. Tinggal kita mau ambil terah yang mana, pilihan banyak sekali. Jadi kita mau ternak ini banyak banget lah, yang mau kita pakai apa gitu. Tinggal kita crossbreed itu, crossbreed awal itu. Iya, jadi nanti buat ke bawahnya line breednya lebih enak ya dok ya. Jadi kita nggak bisa, saya misalkan taruh kata yang lagi ternak misalkan terah QQ ambil, terus terah walet kita ambil, terah Kenwood kita ambil, terus terah misalkan rindu diambil, terah apa gabungin jadi satu dikopiok, mesti gua metune istimewa ya. Nah, ini maaf ya, ini memang saya salah satu tergolong ngefan nih sama daran-daran walet Jupiter terutama ya, karena burungnya memang super stabil ya. Nah, bisa lihat contoh merpatinya dok dari tim HR1 ini. Ya, ini yang sudah termasuk line breed dan inbreed yang cukup rata hasil anakannya itu dari Panset ini. Panset ya? Iya, Panset. Panset ini pernah juara Liga PMTI lokalan Magelang itu ke 1 poinnya. Ini jadi masuknya udah line breed? Sudah line breed dan line breed. Jadi Panset ini awalnya dari angin hitam tadi, dicrosskan angin hitam yang anak walet Jupiter, dicross dengan betina anak sapu anginnya Baron. Nah, itu berarti kan crossbreed mas. Crossbreed. Nah, begitu crossbreed itu kita mengeluarkan namanya petir. Petir itu kelabu mata asem. Nah, petirnya itu saya kawinkan dengan betina anak jarum black. Keluarlah Panset. Bisa pegang dok? Tidak pegang dulu. Nah, ini oke teman-teman, burung yang namanya Panset yang sekarang posisinya sebagai apa ini dok? Ya, masih player juga buat breeding. Nah ini saya penasaran nih dok, antara merpati yang buat mainan, diambil anaknya. Ini kan mitos apa itu, sebagai apa sih dok? Merpati yang lagi buat player kok diambil anaknya, ada resikonya nggak dok? Kalau menurut saya sih yang penting pada saat dia lagi jadi player dan bisa juara, bisa prestasi bagus, kan berarti dia kondisinya pasti fit. Siap. Dan betinanya pun misalkan lagi bagus, neloran segala macam, dan betinanya pun juga pasti fit. Pasti kan
sperma dari yang jantan ataupun set telur dari betinanya dia kualitasnya yang Bagus. terbaik ya. Oke. Nah, pada saat itu kalau diternak mestinya hasil Hasilnya anaknya kemungkinan besar akan menjadikan lebih bagus. Oke, jadi intinya peternak itu lihat kondisi juga jantan betinanya ya. Kalau kondisi jantan betina dalam kondisi sangat fit, prima biasanya apa ya dok? Kemungkinan besar Bagus. Walaupun merpati bagus pun kalau kondisinya jelek, biasanya gennya juga jelek dok. Kemungkinan besar tidak sebaik kalau dia lagi kondisinya prima. Nah biasanya ada yang mitos bahwa kalau ternak kalau lagi bagus-bagusnya nggak boleh diternak. Kalau saya pribadi itu saya tetap ternakin. Ya, nggak ada masalah ya dok ya? Kalau menurut saya nggak ada masalah. Oke, jadi tergantung kondisi merpatinya nih teman-teman. Nah, untuk rabahan dok, kalau menurut dokter itu rabahan dari merpati itu disamaratakan dok? Apa lihat indukannya dok? Jadi indukan si A mungkin struktur bodinya seperti ini dan B beda, bisa sama nggak dok kualitas kerjanya? Iya, jadi kan sekarang merpati di kolong ini kan banyak sekali tipenya ya, ada manuver, semi, perempat atau jablay. Ya, jadi biasanya kalau merpati bagus ya biasanya pasti fenotipnya, bentuknya pasti juga mendukung bagus ya biasanya. Oh, jadi kalau jarang misalkan merpati bisa bagus, kualitas bagus, biasanya pasti pegangan segalanya harus pasti tulangannya segala macam bagus. Intinya jadi kalau merpati yang bagus berarti struktur atau onderdilnya pasti bagus ya kok. Ibarat motor lah ya dok ya. Kalau onderdil bagus mesti jeroannya apik. Kemungkinan begitu. Jadi karena dia punya kemampuan untuk mengeluarkan kebagusannya itu dari tubuhnya. Iya. Tinggal yang di otaknya dia itu dia mau melakukan itu atau tidak. Yang jadi masalah. Jadi seringnya kan yang disebut bahwa onderdilnya sudah bagus semua, tapi kemampuan otaknya tidak mau turun. Misalkan ini burung bisa terbang tinggi, ini burung punya speed cc kencang, tapi di otaknya dia tingginya itu dia nggak berani turun, ya tetap nggak bisa ya. Kalau ini memang lentur banget ini badannya nih teman-teman. Pancat lentur ini, ibaratnya mulu lah ya, kalau saya bilang mulu ya dok ya. Nah ini udah rampas berapa kali dok? Ini mau 3 kalian ya. Pancat ini teman-teman dari tim HR1 ini. Warna mata asem ya, kelabu mata asem. Nah terus yang berikutnya ini apa dok? Betinanya cara apa ini dok? Nah ini betinanya saya anak Nokia ini. Anak Nokia? Ya, Nokianya saya crossing dengan betina anak Meteor Putih. Meteor Putih itu yang ngeluarin dokter yang di Kompe. Terus ada di Almasino di Koikwang ini. Ini teman-teman ini. Warna hitam ini lebih mungkin masuk ke ya dok ya, ada itu lentur banget ini, ada ini ya. Pas ya. Kalau ini Nokianya. Oke, kita lihat Nokia ini teman-teman. Jadi Pantai sudah proses lacebrace dari jalur angin hitam dengan jarum black. Jarum blacknya tadi silangan itu. Nah ini kalau Nokia ini Nokia nih. Ini di jalur apa ini Nokia dok? Nah Nokia itu papanya Ducati. Ducati itu anak Jupiter yang tadi saya sebutin. Bebasan ya? Iya, dari Jupiter bebasan dicross dengan betina anak walet. Keluar Ducati yang dipekan. Nah, Gambit Lapik ya dok? Iya. Nah, Gambit Lapik itu Ducati pernah di tempat saya crossing dengan betina anak angin hitam. Keluarlah Nokia ini. Jadi jalurnya sudah walet Jupiternya juga bolak-balik lagi. Ya. Nih. Nah ini posisi sekarang Nokia jadi player indukan dok? Ya player ya buat ternak. Kelihatannya burungnya gede tapi enteng kok. Nih teman-teman, ternyata burungnya ringan, lentur banget ini. Dagingannya dok bagus ya. Lentur, burungnya lentur banget, kelihatannya gede, lentur. Nah ini teman-teman, ini adalah Nokia dari HR1, masih Ducati ya. Darah Ducati. Rindu segala yang di Kompe itu kan juga atas-atasnya neneknya kalau nggak salah itu dari Ducati. Dukatian ya, Rindu ya. Oke, jadi. Nah ini keluar anaknya belum dok ini dok? Sudah, anak-anaknya ada warna hitam, ada warna gambir, banyak juga anak-anak ada sama Nokia. Jadi intinya proses di situ. Jadi light breed, inbreed yang saya bolak-balik tadi. Terus terang, omongan ya.
memang sih kalau dengan proses line breed dan inbreed, kalau kita sudah ketemu dengan crossbreed yang pertama tadi, Iya. jadi kita buat peternak yang modal kecil, umpamanya Mas itu Iya. lebih ngirit jauh, karena kita nggak harus belanja terus. Belanja terus ya. Ya, belanja terus materi, belanja terus player, apa segala macam. Oke, mau jalan dok. Nih teman-teman ini merpatinya kebetulan lagi dijemurin ya. Ini anak banset. Mana anak? Ini anak banset. Ini anak banset ini teman-teman warna hitam ya. Iya. Intermezzo. Nah, intermezzo ini anak banset betinanya mana ya dok? Ini betinanya pakai ibunya anak jarum black. Oh, jarum black. Badannya lentur-lentur banget ini teman-teman. Ini udah berapa meter ini dok? Sudah pernah berlayar. Oh, player ini ya? Mabung baru mulai lagi. Ini gigal berapa didol ini dok? Ini gigal berapa didol ini hitam? Ini kayaknya bagus ini. Awak enak banget ini dok. Ini buat player sendiri apa? Ini sudah dimiliki sama teman yang di Bandung, Pak Atin. Cuma dia memang taruh di tempat kita. Ternyata orang didol baik orang gigal baik ya. Tos bungkal ini kayaknya ini hitam. Badannya ini teman-teman lentur banget. Jadi saya ngefans sama ini badannya lentur terus apa bulunya apa neutral ya dok ya? Iya. Nah ini datang lagi ini anak ganset lagi tapi dengan kalau tadi ibunya anak jarum black, kalau ini pakai ibu yang anak Nokia. Anak Nokia. Yang tadi. Oh. Jadi ini anak banset beda ibu. Beda ibu dengan yang hitam. Hitam. Kalau ini ibunya pakai anak Nokia. Nah, ini dok, saya penasaran ini. Kalau ini badannya saya seneng ya, cuman mata-mata seperti ini menurut Pak Dokter ini gimana ini? Kuningnya kuning kurang tua gitu dok. Betul. Menurutnya gimana dok? Ya memang kalau zaman dulu kita katuranggan Katuranggan, ya. harus yang matanya kuning Kuning ya. Apa segala macam. Mungkin sih karena kita main di merpati kolong kan Track pendek ya. ketinggiannya tidak seperti yang merpati tomprang Tomprang, yang iya, gelim betul. sekali. Jadi yang penting yang menurut saya matanya masih bisa lihat lah. Oh. Jadi masih ada dispensasinya ya dok. Iya. Jadi ya memang kalau ya dok untuk istilahnya raban dari untuk trek mungkin sekitar 15 kilo 10 kilo kurang tuh ya dok. Ya, Ya, betul ya. Ya. Ya makanya saya bingung kadang penasaran di kolong mata garing apa masih kualitasnya masih bagus ya. Jadi masih ada dispensasi lah ya. Ya. Masih mending enggak terlalu sempurna ya dok ya, bisa dipakai ya. Ya. Ini juga anak nanti lagi. Hitam juga dok. Ya, itu dengan betina anak Nokia. Mabung dok. Iya, mau satu ekor. Ini Nokia anak Banset banset. dengan ibu Nokia. Ini lebih badannya lebih mantap dari yang pertama ya dok ya. Kayaknya ya. Ya, banyak sih. Mantap nih. Anak Nokia juga ada. Ini kita kadang ini dok, kadang ada yang komen ya kalau di saya itu bulu itu dok. Kadang kan merpati ada sisa 5 dicabut ekor, ada kadang sisa 2 masih kerja. Itu menurut pakemnya sih dok, pakem umumnya bulu berapa dok cabut ekor? Jadi kalau kebanyakan kita dulu kan biasanya patokannya bulu balap ya. Balap, Biasanya ya. mereka bulu 4 dicabut, terus bulu 3 biasanya sih karena biasanya mereka mungkin sprint terbangnya sudah tidak mumpuni ataupun dulu sudah kusam nggak terlalu keluar lilin seperti ini ya. Iya. Jadi ya kita harus ada beberapa burung memang yang kerjanya di bulu 4, bulu 5. Jadi karena dia nggak nafsunya nggak terlalu tinggi, jadi dia bisa lebih stabil. Karena kita mainnya kolong. Jadi tidak perlu sprint yang terlalu kencang sekali ya. Dan ada juga, kalau lagi bulu fullnya nafsunya gede sekali, nanti kok jebol mancoran atau jebol meja. Tapi kalau lagi begini malah bisa lebih kerja ya. Jadi intinya caranya kan dilihat pelatih sama perawatnya harus tahu karakternya ya dok ya. Kapan kerja, kapan dari bulu berapa ya harus titen berarti ya. Jadi intinya bukan ilmu pasti dok, kapan dok. Ya dok, benar nggak? Tergantung juga kadang kualitas, memang kalau dia lagi kesehatannya kurang, kualitas burunya kurang terawat apa segala macam juga ada beberapa burung yang memang susah mabung malah. Jadi mereka kan nyulam terus munci terus bulunya ya. Oke, jadi intinya jadi menurut saya sih ya, jadi bukan ilmu pasti, hanya ilmu titen ya dok ya.
titeni kalau bulu sekian kerja, bulu sekian Ya, rontok, bulu sekian nah ya gitu ya. Diperhatikan. Diperhatikan di titeni lah Globalnya sih biasanya gitu. pada umumnya ya. Iya. Nah, ini betina geber klepek dok. Itu betina klepek. Betina klepek ya. Terus panset mana lagi dok? Anak panset itu biasanya ada kristik sama betina. Loh, ini dok ngomong-ngomong kalau ternakan dari Pak Dokter ini didol berapa? Cuma go player bae ini dok? Kalau semua kita cocok harga kita jual. Memang sih ada misalkan ikan jantan yang baru awal crossing kayak gitu, misalkan kita line breed apa dengan di cross breed dengan yang menurut saya kira-kira pantas di awal-awal gitu ya saya paling jual di harga 1,5 juta. 1,5 harganya. Ya, Pijikan ya? Ikan jantan terpantau jantan itu 1,5 juta ke atas lah. Nah itu di bulu udah dijodohin apa belum biasanya dok? Ya biasanya terpantau jantan. Oh, asal terpantau jantan? Nah, atau misalkan sudah dijodoni tapi belum dibawa ke lapang, baru Tarik-tarik. atau tarik-tarik kelihatan sudah itu ya kita lihat itu anakan yang mana terus hasil yang mana kita akan ceritakan. Oke, jadi harga minimal. ternyata ini tim HR1 ya, caranya ya gigal bae ya didol bae ke harganya merakyat ya oke dok. Didol bae mungkin sekitar 1,5 lebih ya dok ya. Ya. Itu untuk jantan. Jantan. Nah untuk betina dok, Nah, keluarin enggak? Kalau betina memang kita bisa keluar tapi juga harganya berbeda dengan yang jantan. Tapi juga kita nggak bisa jamin bahwa nah biasanya orang kan mau ternak kita tanya Iya. karakternya yang dia mau apa. Iya. Nah, biasanya yang saya punya kalau yang baru awalan crossbreed seperti itu saya nggak berani janjikan terlalu banyak ya. Misalkan apakah ini hasil anakan jantannya pasti bagus. Iya. Kecuali yang sudah ini sudah jantannya sudah cukup rata bagus ya kita Berani. Iya. Karena udah eksperimen udah ada ya. Biasanya kalau betina seperti itu ya kita wajar lah kita minta misalkan harganya lebih tinggi. Berapa lipat dari harga jantan biasanya dok? Kan iya, tergantung indukannya dok. Iya tergantung tadi hasil anakan jantannya itu Yang mana? apa ya. Jadi misalnya kita crossingnya kalau dari anakan panset ataupun anakan Nokia memang selama ini memang belum ada yang keluar betinanya. Iya. Nah misalkan kalau ada yang berani nih, misalkan saya konten kayak gini, betina nyampe berapa sih dok? Ya, terus kamu belum pernah. Kalau saya pernah jual betina ya di harga 10 juta pernah. 10 juta. 8 juta ya pernah, 5 juta juga ada. Harga betina itu bisa nyampe 5, 8, 10 dijual ya kalau betina ya? Iya, tergantung dari kualitas betinanya itu ya dari anakan yang mana, terus kira-kira buat mengisi ke yang dibutuhkan sama pelanggan itu dia mau breednya pakai jarahan yang seperti apa gitu. Jadi memang nggak semua betina pasti langsung kita jamin cocok itu belum tentu ya. Jadi masih tanya dulu sama pelanggannya ya, punya jantan karakternya seperti apa ya dok? Ya, paling nggak saya punya gambaran ya. Ya, jadi nanti dikasih betinanya ya. Nah itu teman-teman harganya kalau betina bisa sekitar 5 6 sampai 10-an tekan ya, sampai 10 dok ya? Iya. Oke, terus ada jaminan nggak sih dok? Saya kan pernah liput ya untuk tapi player piyik. Ya. Piyik, saya pernah meliput punya teman, dia punya jaminan. Misalkan beli piyik harga nominal 100-200, dilatih misalkan udah jadi apa pelan apa itu ada garansi enggak dok? Waktu teman saya itu bilang bisa diganti tukar di HR1 ada garansi seperti itu enggak? Bisa. Kalau kita jual piyik ya putus. Apa adanya putus. Dan kita ceritakan kondisinya, misalkan baru awal giring ya seperti itu. Jadi mereka misalkan tanya apakah ini nanti akan stabil kolong apa segala macam, saya balik lagi ke mereka. Kalau ini saya sudah pasti tahu bahwa ini jantan pasti nanti jadi juara segala macam, ya nggak mungkin saya jual sekarang. Iya betul ya. Jadi intinya ya kalau syukur jadi bagus di jenengannya rezekinya. Iya. Kalau misalkan kok ternyata jadi kurang bagus atau apa, ya memang mungkin rezekinya segitu. Yang pasti darahannya ada terahnya, ada silsilahnya. Jadi saya tidak mungkin misalkan anak yang apa saya bilang bukan anaknya saya anaknya supaya mereknya naik enggak ya. Nah untuk betina dok, saya kasih contoh satu ini buat teman-teman lihat ya. Betina itu yang mana anak-anak dari panset dok? Betina anak panset ya. Ya. Anak panset rata-rata kita. Oh di Umbaran ya dok ya? Iya, ambilin yang kelabu
Ini teman-teman, jadi ada salah contoh ya dari anak pancet betina. Tadi kan udah anak pancet jantan ya. Labu mata asam ada. Ini betina ini teman-teman. Ternyata si Rindu juga itu betinanya dari darah Walet Jupiter juga ya dok ya. Dari Ducati itu Ducati. dari Jupiternya. Jadi tetap untuk burung-burung juara itu ada silsilah atau terahnya nih teman-teman. Ya. Mana tuh? Nah, ini anak pancet. Anak pancet pakai waktu pakai betina pertama. Nah, keunikannya anak-anak pancet betina itu dia yang saya amatin sudah 9 atau 10 betina yang saya pasangkan dengan 10 jantan yang Iya. berbeda, itu hasil anaknya karakternya mirip ke arah bapaknya. Oh, jadi disebutkan cetak ya bos. Rada dibilang mungkin cetak ya, cuma saya belum bisa pasti bahwa ini pasti cetak 100% tidak. Cuma karakter saya jodohkan sama burung yang cc segitu pelan ya, suaranya pelan dan jauh kualitasnya dari pancetnya cc-nya. Tapi betina yang beda lagi ya, anak pancet yang lain saya jodohkan dengan jantan yang kenceng ya, cc-nya kenceng ke sana. Terus tipikal terbangnya ataupun karakter dari pelepas asta segala macam mirip sekali dengan bapaknya. Anehnya di situ. Jadi cetak ya, jadi enggak pengaruh dari si dok, misalkan jantannya mungkin kan hanya los atas 3-nya pelan, 1-2-nya kenceng, dikasih betina bisa mengisi enggak? Iya, jadi makanya kalau betina anak pancet, makanya itu saya bilang ini karakternya dia tidak nambahin atau ngurangin dari yang sudah. Jadi nyetak plek kayak ya, bapaknya. Mirip-miripnya ke sana. Contohnya dengan yang di Mustika ini, betina ini pernah dipinjam sama Mustika Sidoreja. Dia punya burung namanya Metro. Nah, ini disilang dengan betina ini keluar silver. Ya cc-nya keluarnya semetro, main talinya mirip metronya. Oh, gitu. Iya, dan ada satu betina anak pancet yang di Mekar. Ya, itu dijodohkan dengan granit ya, karakter cc anak-anaknya seperti granit. Yang satu dengan kalsium ya, karakternya mirip seperti kalsiumnya. Yang satu dengan anak QQ ya, hasil anaknya kayak anak QQ. Iya, padahal dengan satu betina yang sama. Oke, siap. Jadi ini dinamakan betina cetak mungkin ya dok, pasnya ya. Ya kemungkinan ya, karakternya jadi rada mirip ke arah bapaknya. Jadi sebenarnya dari awal saya pengennya kan, saya punya betina anak pancet, terus karakter jantan anak pancetnya sudah ada gambarannya, garis besarnya seperti itu. Saya pikir dengan jodohkan itu nomor tambah cc atau apa, ternyata tidak seperti itu. Malah persis bapaknya ya. Rada seperti bapaknya. Ya makanya itu tadi saya bilang bahwa kita crossbreed awal itu dari awal itu yang berarti dinamakan betina kosong ya dok, dikasih warna apa aja, karakter seperti apa aja, keluarnya seperti bapaknya ya. Rada mirip ke arah bapaknya. Termasuk warnanya juga tidak, dok. kalau warna tidak mesti. Udah mesti. Ada warna tidak mesti. Kalau warna tidak mesti. Nah, ini anak pancet betina ya. Iya, beberapa ini ada cukup sih. Nah terus apa lagi dok? Yang tadi kan udah review anak pancet yang udah jadi player ya. Dan untuk ikan ini dok yang seperti ini nih dok. Ya ini awal-awal jadi yang ini awal-awal crossbreed ya. Ini awal crossbreed dok. Ya awal crossbreed. Jadi misalkan ini teman-teman koleksi anakan dari tim HR1 ini. Ya ini darah apa ini dok? Nah ini papanya dibilang jadi jatuhnya cucu joda yang ngeluarin daliahan itu. Nah itu saya cross dengan betina cucu pancet. Jadi anak pancet betina di cross dengan jantan anak QQ, keluar betina, saya crosskan dengan cucu joda, keluar itu. Ini anak pertama. Belum ada sampel yang dilatih ini. Belum ada. Oke, ini teman-teman, ini berarti tim HR1 sudah mengcrosskan dengan darah-darah joda ini teman-teman. PMTI 2022 ya. Iya. PMTI 2022. Terus mana lagi dok? Kalau ini saya inbreed dari papanya yang ini bule. Saya punya burung bule darah cucu QQ.
boleh cucu kikyu. Iya, itu di cross sama dengan betina inbreed sudah dengan joda jarum black. Joda jarum black Ya, ini keluar masih full ya, belum lepas ya. lepas. Ini yang ya crossbreed. Nah, Dok, kalau mau beternak itu kalau menurut Pak Dokter ya, apa pengaruh nggak sih umur rampas piyik atau berapa tahun? Pengaruh nggak? Kadang kan untuk pemula biasanya masih kemudaan lah ini itu dan sebagainya. Pasti itu di rampasan berapa? Kalau di pakemnya itu, Dok? Ya kalau mereka bilang kan kalau jantan biasanya di rampasan kedua. Tapi kalau kita dan betina misalkan yang sudah, menurut kita betina sudah rampas, terus telur kualitasnya juga bagus, kualitasnya baru rampas piyik pun nggak masalah kalau betina. Nah kalau jantan biasanya kan burung kelihatan pasti stabil, sudah karakternya mumpuni, sudah bagus segala macam kan di rampasan kedua. Ya. Tapi kalau memang misalkan burung rampasan piyik terus kita kepengen sepeternak dan karakternya dilihat kayaknya bisa bagus, ya nggak masalah sebenarnya di ternak itu. Yang penting jantannya sehat, lagi kondisi prima, betinanya pun juga lagi kondisi prima, kemungkinan besar akan mengeluarkan bagus. Jadi intinya lihat kondisi ya, dan dilihat dari tua mudanya merpati ya, Dok ya. Iya. Jadi kondisi burung jantan betina fit, ambil aja udah ya. Iya, ini teman-teman udah ada masukan lagi kan, yang buat teman-teman yang fanatik dengan masih piyik, masih muda, jangan diternak. Ternyata ini dari informasi pengalaman ya, ini pengalaman dari tim HR1. Yang penting jantan dan betina dalam kondisi prima fit ya, Dok. Ini joda. Ini pelantong-pelantong apa ini, Dok? Nah ini dari sudah silangan antara anak Arya saya cross dengan betina Banten Nokia ini. Oh, ini ada darah Arya juga nih teman-teman. Arya dengan pancet ya, dengan anak Banten Nokia. Itu anak Aryanya yang itu. Ini lontang hitam ini teman-teman. Ini dari pancet silang dengan darah Arya ya. Anak Arya jantan. Anak Arya jantan, betinanya anak Banten Nokia. Jadi keluarnya tritis dengan lontang ini saja. Iya. Ya ini crossbreed juga. Kita nyebrang karena kita sudah cukup kental ya. Darahnya ya, Dok. Darah walet sekitarnya itu sudah kental, jadi kita harus setelah kental tadi dari line breed dan inbreed tadi, kita sekali-sekali harus crossbreed. Cross dari luar ya? Iya, dari soalnya luar. kalau tidak begitu nanti ya itu tadi terjadi kelemahan genetik, ada gampang mati, makin kecil, cirinya nggak bagus. Jadi, nah pilihannya itu yang kita susah. Crossbreednya itu kita makanya lihat karakternya crossbreed yang kita mau ambil itu apa gitu. Iya. Jadi kita kadang ambil dari Arya. Kita ambil dari Sepul yang bunga desa itu, yang mekar buah yang di Bumi Ayu kita juga ambil. Darah joda yang dari Dawiyah juga kita ambil. QQ kita ambil. Jadi ini teman-teman hebatnya HR1 itu mengambil terah yang memang udah ada terahnya ya, Dok, udah juara, udah mungkin orang umum pemain merpati kolong patek khususnya udah tahu nama-nama burung itu ya. Ya, jadi yang kita ambil terahnya itu mirip karakternya dengan yang kita punya. Misalkan dia tipenya manuver silang dengan manuver ya. Jadi kita pokoknya ya tadi saya bilang yang kopi susu tadi jangan manuver sih kalau gitu. Iya betul. Enggak mesti. Ini indukannya, Dok. Ini ya. Indukan ini anak Arya, kalau indukan kebanyakan. Oh banyak. Nih lihat indukannya nih teman-teman, lihat indukannya dulu, Pak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kaca merpati ya lur, aja kelalen kaca merpati di subscribe.